Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernanda Wulantika. Di sini saya akan membahas makalah saya yang berjudul Islam di Tunisia. Nah, sebelum masuk ke pokok pembahasan, saya akan menanyakan kabar teman-teman dulu nih. Teman-teman semua gimana kabarnya pada hari ini? Saya berharap teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa menjalankan aktivitasnya di rumah masing-masing. Nah, teman-teman, di makalah kali ini saya akan membahas beberapa topik atau beberapa subjudul, yaitu yang pertama, profil singkat negara Tunisia, sejarah masuknya Islam ke Tunisia, corak mazhab umat Islam di bidang fikih yang dianut di Tunisia, politik dan pendidikan Islam di Tunisia, serta hukum perkawinan umat Islam di Tunisia. Tunisia adalah negara kecil yang terletak di benua Afrika, tepatnya di Afrika bagian utara. Negara-negara tetangga Tunisia yaitu di sebelah barat Tunisia berbatasan dengan Algeria, di sebelah utara dan sebelah timur Tunisia berbatasan dengan Mediterania, dan di sebelah selatan Tunisia berbatasan dengan Libya. Luas wilayah Tunisia yaitu kisaran 163.610 km persegi dengan populasi penduduk 7.424 jiwa dan 97% diantaranya telah memeluk agama Islam. Suhu di Tunisia yaitu ketika musim dingin berkisar antara 7-10 derajat Celcius. Dan di sebelah barat bahkan wilayah pegunungan Tunisia terkadang berkisar hingga -5 derajat Celcius. Sedangkan ketika musim panas, Tunisia mengalami suhu kisaran 25 derajat sampai 40 derajat Celcius. Dan di wilayah selatannya bisa berkisar sampai 45 derajat Celcius. Dan suhu akan terasa lebih panas ketika angin gurun bertiup dari sebelah selatan wilayah Tunisia. Lalu bagaimana masuknya Islam ke Tunisia? Masuknya Islam ke Tunisia ditandai dengan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Uqbah bin Nafi radhiyallahu an beserta pasukannya berhasil menaklukkan kota Sbeitla atau Sufetula tepatnya pada tahun 657 Masehi. Sehingga awal mula masuknya Islam ke Tunisia itu berada di abad ke-7. Dan 13 tahun setelahnya yaitu bertepatan dengan tahun 670 Masehi atau 50 Hijriah, Uqbah bin Nafi radhiyallahu an beserta pasukannya berhasil menaklukkan kota Kairouan dan langsung dijadikan sebagai pusat pemerintahan serta pusat pembelajaran atau penyebaran Islam di wilayah Afrika Utara. Selanjutnya Hasan bin An-Nu'am dan Musa bin An-Nasr berhasil menaklukkan kota Carthage pada tahun 698 Masehi. Kemudian pada masa kejayaan dinasti Umayyah pada tahun 711 Masehi, Islam berhasil menyebar ke wilayah Eropa. Tepatnya berhasil menaklukkan Andalusia di Spanyol dan Iberia serta kawasan sekitarnya. Pada masa pergantian dinasti Umayyah menuju dinasti Abbasiyah, tepatnya pada tahun 748 Masehi, Tunisia terlepas dari pusat pemerintahan kekhalifahan, akan tetapi pada tahun 767 Masehi kembali dikuasai oleh dinasti Abbasiyah. Ibrahim ibn Aghlab ditunjuk menjadi gubernur Afrika Utara pada tahun 800 Masehi dan pada masa ini didirikannya Masjid Ez-Zaituna di kota Tunis. Pada tahun 1574 sampai 1591 Masehi adalah awal masuknya Tunisia ke wilayah Khalifah Utsmaniyah, dan di masa Kekhalifahan Utsmaniyah ini Tunisia menjadi wilayah otonom di bawah Khalifah D yaitu pada masa 1591 sampai 1659 Masehi. Mauradi pada tahun 1659 sampai 1705 dan Husaini pada tahun 1705 sampai 1957 Masehi. Mazhab Maliki adalah mazhab yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas bin Abi Amr al-Asbahi yang dimana memiliki total pengikut sekitar 25% dari penduduk dunia dan 99% dari masyarakat Tunisia. Contoh dari perbedaan hukum atau ahkam fikhiyah antara mazhab Syafi'i dan juga Maliki antara Indonesia dan juga Tunisia yaitu contohnya dalam berwudu.
Ketika berwudu, kita sebagai penganut mazhab Syafi'i biasa untuk melakukan taklib atau membasuh kulit yang merupakan rukun wudu. Permukaan kulit ataupun kulit yang merupakan rukun wudu. Sedangkan di Tunisia itu wudu mereka tidak menggunakan taklid. Lalu selanjutnya, masjid-masjid di Tunisia banyak menyediakan batu. Untuk apa sih batu itu? Batu itu digunakan untuk bertayamum. Jadi di Tunisia itu tayamum tayamum itu menggunakan batu. Akan tapi di Indonesia kita terbiasa menggunakan debu dan memang hanya dibolehkan debu untuk bertayamum. Lalu selanjutnya, hukum menyentuh anjing. Di Tunisia itu sudah terbiasa banget masyarakat muslim bahkan memelihara anjing, karena di sana menurut mazhab Maliki, anjing itu yang najis hanyalah kotorannya dan bukan hewannya. Akan tapi di Indonesia yang menganut mazhab Syafi'i, anjing itu bersifat najis baik kotoran maupun hewannya. Selanjutnya yaitu politik dan pendidikan Islam di Tunisia yang mengalami 3 fase perkembangan. Yang pertama yaitu pada masa Khair ad-Din. Jadi setelah perjanjian La Marsa pada masa protektorat Prancis terbentuk, Masjid Zaitunah merupakan salah satu pusat kajian keislaman klasik terkemuka yang berada di bawah pengaruh budaya Prancis. Baik Zaitunah maupun Sadiki College yang pimpinannya Khair ad-Din yang didirikan pada tahun 1875 Masehi dengan tujuan memperkenalkan pendidikan modern pada Tunisia dan menjadikan pertumbuhan gerakan nasionalis yang lebih berakar di sekolah-sekolah daripada di dalam gerakan massa. Sistem pendidikan Prancis dikembangkan oleh Alliance Française antara tahun 1885 Masehi dan 1992 Masehi. Sekitar 3.000 warga Tunisia mengirimkan putra-putra mereka ke Paris, mereformasikan perguruan Zaitunah dengan menambah sejumlah mata pelajaran modern dan beberapa metode pedagogis. Tapi pihak ulama menentang campur tangan ini dengan memasukkan pelajaran hukum Islam. Jadi pada masa Khair al-Din ini mengalami masa di mana pendidikan itu mengalami modernisasi keislaman. Dimasuki paham-paham barat seperti pedagogik dalam pendidikan, akan tapi juga menjadi pertentangan bagi ulama yang memasukkan kembali pembelajaran keagamaan di dalam pendidikan tersebut. Pada tahun 1888, para alumni perguruan Zaitunah dan perguruan Sodiki membentuk surat kabar mingguan Al-Hadira untuk mengulas peristiwa Eropa dan peristiwa dunia, serta mendiskusikan isu-isu politik, ekonomi, dan sastra. Dari sekolah muslim modern dan dari sekolah-sekolah Prancis melahirkan pemuda Tunisia yang memiliki jati diri lantaran mendapatkan pengaruh Arab Timur, utamanya ajaran-ajaran Jamaluddin Al-Aghfani, Abduh dan Partai Nasional Mesir. Mereka menyokong modernisasi dan westernisasi masyarakat Tunisia dan mendukung kebangkitan kultur dan syair Arab, sejarah, geografi, dan teori-teori sosial. Pemuda Tunisia juga mensponsori sebuah lembaga sekolah Al-Quran modern yang di dalamnya para pelajar diajarkan Al-Quran, bahasa Arab, dan dasar-dasar ilmu aritmatika, geografi, sejarah, dan bahasa Prancis. Jadi di sini para pemuda pelajar Tunisia itu memang dididik untuk memiliki wawasan yang lebih daripada hanya sekedar wawasan keagamaan. Habib Bourguiba diangkat menjadi Presiden Tunisia setelah tergulingnya B. Muhammad Al-Amin, Raja Tunisia. Karena pemahaman Habib Bourguiba yang menganut paham pro-barat menjadikannya sangat memperjuangkan sekularisme dan juga hak wanita. Habib Bourguiba sering sekali menghina Islam dan secara implisit beliau telah menentang ketentuan ataupun syariat yang telah ditentukan dan beralih untuk menghinanya. Contohnya, saat berpidato di depan mahasiswa jurnalistik mengenai sejarah Islam, ia mengatakan Al-Quran mengandung sekian kekeliruan yang tidak bisa lagi diterima oleh akal rasional. Habib Bourguiba pada masa menutup Universitas Az-Zaitunah yang merupakan universitas tertua di Afrika pada masa kepemimpinannya. Jadi beliau telah menutup universitas tersebut pada masa kepemimpinannya. Padahal universitas ini menjadi pusat pendidikan Islam di Afrika dan Eropa. Meski saat Prancis menjajah, salah satu tujuan maker Habib Bourguiba adalah ingin memberatkan Tunisia, sehingga bahasa Arab diganti dengan bahasa Prancis
sebagai bahasa pergaulan masyarakat maupun bangsawan. Mahkamah Syariat diganti dengan Mahkamah Sipil yang peraturan undang-undangnya mengadopsi sepenuhnya Undang-Undang Barat. Dalam usahanya melemahkan institusi Islam, Burkaiba merencanakan undang-undang yang bertujuan merampas harta wakaf di seluruh Tunisia. Sekolah dan madrasah yang mengajarkan Al-Quran pun ditutup. Program liberalisasi dimulai pada tahun 1981 Masehi, menyusul berhentinya PM konservatif Hedi Noura. Ribuan wanita Islam disingkirkan dari pegawai pemerintahan dan pusat pendidikan. Pada saat itu, banyak sekali umat muslim wanita yang disuruh untuk melepas hijabnya dan dilarang menggunakan hijab di area-area tertentu, seperti sekolah ataupun jalanan umum. Tapi, meskipun dilarang sesuai UU dan dipersempit oleh aparat keamanan, para pemakai jilbab di Tunisia tetap semakin banyak jumlahnya. Memakai jilbab di sana dilarang menurut Undang-Undang Nomor 108 Tahun 1981. Isinya menegaskan bahwa jilbab ialah busana tradisional ataupun etnis dari suatu kelompok yang bukan kewajiban agama, sehingga dalam undang-undang itu ditulis larangan berhijab di sekolah dan perguruan tinggi. Akibatnya timbul hubungan yang tidak harmonis antara Presiden Habib Bourguiba dengan gerakan Islam. Karena pada saat itu Tunisia pun sudah menjadi aktivis dari organisasi-organisasi muslim ya. Dikarenakan Bourguiba teracuni pemikiran barat, dengan berkedok agama, ia memberangus Islam yang diyakininya tidak sesuai dengan pemahaman Islamnya. Padahal ternyata ia memakai Islam sebagai kedok saja. Ia mengadopsi pemahaman pemikiran Prancis yang menyatakan semua hal terdahulu pasti usang. Jadi menurutnya, menggunakan hijab itu adalah tradisi suatu kelompok dan itu adalah kebiasaan terdahulu yang emang telah usang gitu. Padahal ternyata ia memakai Islam hanya sebagai kedok, tadi yang sudah saya bicarakan. Sebab warisan nenek moyang, jadi Islam itu dianggapnya ialah tradisi yang usang karena warisan nenek moyang, kebiasaan Islam maksudnya, terutama dalam penggunaan hijab. Kejatuhan dan kematian kepresidenannya berakhir saat usia lanjut serta keadaan unzur, sehingga PM Zainal Abidin bin Ali melancarkan kudeta melawan pemerintahannya. Bourguiba kemudian dikenakan tahanan rumah hingga meninggal di Monatsir. Sepertinya dia mendapat balasan. Selanjutnya pada masa Zain al-Abidin bin Ali. Zain al-Abidin bin Ali merupakan presiden Tunisia yang lahir pada tanggal 3 September 1936 Masehi di kota Sousse. Beliau merupakan presiden Tunisia yang diangkat sejak tanggal 7 November 1987 Masehi, yang merupakan presiden kedua setelah masa kemerdekaan Tunisia pada tahun 1956 Masehi. Ia pun lulus dari sekolah Inter Arms di Saint-Cricq dan sekolah artileri di Chalons and Cambridge, dan kemudian melanjutkan pendidikan militernya di Amerika. Pada masa jabatannya, 7 orang doktor menandatangani kertas yang menyatakan Presiden Bourguiba tidak cangkap dalam menjabat. Dan padahal selama Ben Ali menjabat sebagai presiden Tunisia, beliau telah menjadikan Tunisia sebagai penjara terbuka dan pusat kejahatan moral. Walhasil, dengan salah kaprahnya pemikiran, Islam dan para pengembangnya mengalami derah, siksaan, dan hambatan yang sangat luar biasa pada masa itu, dan bin Ali melanjutkan pendekatan otoriter pendahulunya dan memuja kepribadiannya. Meskipun ia mengumumkan pluralisme politiknya pada tahun 1992 Masehi, rapat umum konstitusional demokratiknya melanjutkan dominasi politik nasional. Ia kemudian mempertahankan sikap politik luar negeri non-blok dan mendukung ekonomi yang telah berkembang sejak awal 1990-an. Proyek pekerjaan umum yang besar termasuk di dalamnya yaitu seperti bandara, jalan raya, ataupun perumahan telah dijalankannya. Bagaimanapun demikian, mengakibatkan banyak pengangguran pada masa itu yang sangat berdampak terhadap masalah ekonomi. Tunisia memiliki peranan besar dalam perkembangan pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Jamiah Zaitunah yang kemudian dirubah menjadi Institut Ilmu-Ilmu Islam yang dimana mendidik kader-kader ulama hingga menjadi ulama besar, di mana lembaga tersebut diawasi oleh pemerintahan. Tunisia menjadi peradaban dalam khazanah sejarah Islam di mana telah melahirkan banyak ilmuwan-ilmuwan besar. Salah satunya adalah Ibnu Khaldun. Beliau dikenal sebagai pakar sejarawan dan pakar ilmu historiologi, sosiologi, dan juga ekonomi.
Sejak ratusan tahun silam, agama Islam telah mewarnai kehidupan dan gerak langkah masyarakat Tunisia. Hingga kini, jejak kejayaan dan peradaban Islam di masa lalu masih bisa disaksikan di berbagai kota di Tunisia. Negeri ini menjadi pemicu munculnya Arab Spring atau reformasi dunia Arab pada tahun 2011. Tuntutan masyarakat agar Presiden Ben Ali mundur dari jabatannya yang telah dipegang selama puluhan tahun membuat negeri ini bergejolak. Perlawanan dan demonstrasi datang hingga akhirnya memaksa sang presiden turun tahta. Tunisia bisa menjadi cermin kejayaan Islam lewat sejumlah warisan dan peninggalan bersejarahnya. Di antaranya apa aja sih peninggalan sejarahnya? Kalau dalam dunia pariwisata kita bisa mengenal yang namanya pantai Mediterania yang dimana menjadi pusat objek para wisatawan yang datang ke Tunisia. Selanjutnya seperti bangunan-bangunan megah, Masjid Sidi Oqba, Masjid Zaituna dan juga universitas ternama yaitu Universitas Az-Zaituna yang memiliki banyak sekali sejarah peradaban Islam di sana. Masjid Sidi Oqba merupakan masjid terbesar dan tertua di Tunisia. Letaknya adalah di Kairouan. Masjid ini dijadikan sebagai masjidnya umat Islam setelah Mekah, Madinah, dan juga Yerusalem. Masjid ini dibangun oleh Emir Ahmad Ibrahim Abou pada tahun 863 Masehi. Dan nama Sidi Oqba diambil dari pendiri kota Kairouan yang bernama Sidi Oqba yang datang ke sana pada tahun 670 Masehi. Setelah masyarakat Muslim Arab pergi ke Afrika Utara, maka masjid ini menjadikan masjid tempat ziarah. Selanjutnya adalah Masjid Az-Zaituna. Masjid Az-Zaituna ini terletak di ibu kota negara Tunisia, yaitu Tunis yang dekat dengan pantai utara Afrika. Luas wilayahnya mencapai 5.000 meter persegi dengan 9 pintu masuk. Masjid Zaituna memiliki 160 kolam autentik yang berasal dari kota tua Kartago. Az-Zaituna merupakan masjid kedua yang dibangun di Ifriqiya dan Maghreb. Masjid ini didirikan oleh Obed Allah Habab Ibn Al-Goyya, seorang arsitektur yang dimana arsiteknya menjadi inspirasi para arsitektur masjid lainnya di Tunisia dan didirikan pada tahun 116 Hijriah atau setara dengan 731 Masehi. Selanjutnya adalah Universitas Az-Zaituna. Universitas Az-Zaituna merupakan universitas pertama yang didirikan di Afrika Utara, yaitu pada abad ke-13 Masehi. Pendirinya adalah Numan al-Ghazali. Saat itu, kota Tunis menjadi ibu kota kekhalifahan Hafsiyah, dan dari Universitas Az-Zaituna lahir banyak cendekiawan muslim, salah satunya adalah Ibnu Khaldun, yang tadi sudah saya jelaskan. Banyak sekali ragam ilmu yang dipelajari di sana dari berbagai penjuru pelajar dunia yaitu ilmu Al-Quran, sejarah, tata bahasa, hukum, sains, dan juga kedokteran. Maka Universitas Az-Zaituna menjadi pusat pengembangan ilmu di Tunisia. Selanjutnya yaitu pembahasan hukum perkawinan bagi umat Islam di Tunisia. Seperti yang kita ketahui, pembaharuan hukum-hukum keluarga Islam yang berada di negara-negara muslim terus berkembang sejak abad ke-20 Masehi, yang dimana meliputi hukum-hukum perkawinan, perceraian, dan juga kewarisan. Usaha ini telah dimulai di wilayah Turki pada tahun 1917 Masehi, Lebanon pada tahun Mesir pada tahun 1920 Masehi hingga 1929 Masehi. Selanjutnya Tunisia sendiri pada tahun 1956 Masehi atau setara dengan tahun kemerdekaan Tunisia. Undang-undang hukum keluarga di Tunisia yang telah diperbaharui disebut dengan Code Personal Status atau CPS dan bisa disebut sebagai majalah Al-Ahwar Asy-Syakhsiyah atau MES yang diresmikan pada tanggal 13 Agustus tahun 1956 Masehi. Tujuan dari CPS sendiri yaitu memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah unifikasi hukum perkawinan, yang kedua adalah peningkatan status wanita, dan yang ketiga adalah merespon perkembangan zaman karena pada masa itu fikih klasik dianggap belum mampu menjawabnya.
Baiklah teman-teman, sekarang kita telah sampai di penghujung pembahasan. Sekian dari saya, banyak sekali kekeliruan ucapan maupun penjelasan yang saya lakukan. Mohon maaf atas itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.